Halo Gan, kembali lagi bersama saya. Di video kali ini sedikit berbeda dari biasanya, yaitu gua akan membahas 9 rekomendasi anime baru awal tahun baru nanti. Disclaimer dulu, ini pendapat gua, kalau ada perbedaan itu berarti kita manusia. Kalau nomor urut hanya sekedar nomor. Penasaran? Langsung aja kita bahas ke list pertama. Di urutan pertama ada anime Eiwo Buokiwameru Tame Tensei. Sebenarnya judulnya masih ada lagi, tapi kepanjangan, jadinya skip aja. Anime ini menceritakan seorang raja yang berhasil mensukseskan kerajaannya serta rakyatnya di jalan yang penuh damai. Tapi sebelum mokat, sang raja berdoa kepada Dewi Alistia. Ia ingin sekali merasakan nikmatnya sebuah hidup tanpa harus memikirkan rakyat dan cicilan utang kerajaan. Permohonannya terkabul oleh sang dewi. Ia berinkarnasi kembali sebagai gadis bangsawan ksatria terkenal bernama English. Tapi di umur 6 tahunnya, English tidak bisa menjadi ksatria, melainkan harus menjalani hidupnya sebagai gadis bangsawan biasa. Sebuah perjuangan dalam mencapai impian barunya untuk bisa menjadi ksatria terkuat. Di urutan kedua diisi anime Isekai no Biri no Uka. Ya kalau isekai sudah pasti isekai lah ya. Berlatar belakang di kota Jepang. Seorang pemuda yang mengidap penyakit serius di umur 39 tahunnya sudah dijemput oleh sang dewa. Seperti umumnya kalau ke isekai pasti ingin mendapatkan kekuatan OP. Tapi orang satu ini lebih memilih hidup damai sebagai petani. Sang dewa juga memberikan alat canggih atau bisa disebut all farming equipment. Alat yang bisa disimpan di mana saja dan bisa menjadi apapun sesuai keinginan. Ya termasuk OP juga. Kalau pengen jadi nuklir ya bisa juga tuh. Hiraku nantinya akan bertemu sama ras vampir, high elf, dan malaikat yang bakal membantunya dalam bertani. Di urutan selanjutnya ada anime Otonari no Tenshi yang diadaptasi dari light novel dan termasuk light novel terlaris nomor 1 di website China yang saya tahu. Anime ini menceritakan seorang gadis cantik, perfect layaknya seperti malaikat bernama Mahiru. Suatu hari teman kelasnya bernama Amane Fujimiya, ikemen tapi berpenampilan bomat bodo amat, tak sengaja melihat Mahiru berdiam diri di tengah hujan. Amane Fujimiya memberikan sebuah payung pada Mahiru. Akibatnya ia terjangkit penyakit flu. Namun alih-alih normalnya kalau dipinjamkan payung, ia harus mengembalikannya. Tapi Mahiru malah ingin tinggal bersama dengan Amane di apartemennya. Penasaran? Kita tunggu saja. Mungkin boleh dicoba juga kalau ada mbak cantik kena hujan, kasih aja payung, siapa tahu beruntung kayak MC satu ini. Di urutan keempat ada anime Tsundere Akuyaku Reijo Liselote. Judulnya panjang jadi skip aja. Anime satu ini diadaptasi light novel yang agak beda. Biasanya kan karakter utama atau MC yang main otome game atau game simulasi kencan selalu ke isekai kayak Baka Katarina di anime Amefura. Nah, anime ini menceritakan sebuah pasangan anak remaja bernama Endo dan Kobayashi. Mereka berdua merupakan anggota klub penyiaran. Suatu hari mereka berdua memainkan game Magical Romance. Endo selaku pria lebih memilih Liselote karena mengira bahwa Liselote yang sebagai penjahat hanyalah karakter kawaii dan tsundere. Di lain sisi, Kobayashi tidak menyukai tanggapan dari Endo. Mereka berdua pun ribut. Keributan mereka didengar langsung oleh Pangeran Sigbert yang ada di game tersebut sebagai wahyu ilahi sang dewa dewi. Karena Sigbert mendengar keributan mereka, secara tidak langsung ia mulai mendekatkan dirinya pada Liselote, karakter jahat di anime satu ini. Di urutan kelima ada anime genre favorit saya yaitu Shoujo Ai atau Yuri. Anime berjudul Tensei Oujo to Tensai Reijo no Maho Kakume. Menceritakan seorang gadis bernama Anispia yang direinkarnasi dengan segudang ilmu pengetahuan modern penelitian sihir. Ketidakmampuannya dalam menggunakan sihir tak memperlambat jalannya. Ia mulai melakukan eksperimen dan penelitian untuk mendapatkan atributnya sendiri. Suatu hari, tanpa sengaja, ia menyaksikan wanita bangsawan brilian Eupelia dicopot secara tidak adil dari gelarnya. Saat itulah Anispia akhirnya menemukan apa yang harus ia lakukan. Pertemuan mereka berdua merupakan takdir yang dapat mengubah masa depan mereka dan juga kerajaan. Nomor 6, Saiko Omiyochi no Isekai Tenseiki.
menceritakan Haruyoshi yang merupakan peramal terkuat di dunianya. Sampai suatu hari, ia dihianati oleh temannya sendiri, merasa dunia tak adil, dan mencari kehidupan damai layaknya MC Isekai pada umumnya. Ia mencoba mantra reinkarnasi rahasia dari nenek moyangnya. Tak disangka, mantra itu berhasil membawanya ke Isekai. Terlahir kembali sebagai Seika Lamproge, anak dari penyihir terkenal. Seika tak menganggap sihir Isekai tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dirinya yang menguasai ilmu pengusir dedemit atau Onmyoji. Nantinya berkat kekuatannya yang ikut bersamanya ke Isekai, Seika bakalan dapat teman dari kalangan yokai seperti Kitsune, Fox, Raiju, yokai mitologi Jepang, Misuji, Dragon Serpent, Omukade, Giant Centipede atau kelabang raksasa, yokai mitologi dari Jepang juga, Kamaitachi, Satori, Ushi-Oni, dan masih banyak lagi. Nomor 7, anime Hyouken no Majutsushi Gasekai wo Suberu. Anime ini menceritakan MC utama kita dikenal sebagai penyihir terkuat dijuluki Ice Blade. Tak banyak orang yang tahu identitas Ice Blade yang bernama Ray White. Ice Blade berhasil membawa kemenangan pada peperangan besar. Ray ingin sekali menjalani hidup biasa-biasa saja tanpa harus dipandang sebagai penyihir terkuat. 3 tahun setelah peperangan, Ice Blade pun menghilang. Ada juga rumor yang mengatakan bahwa Ice Blade telah mokat. Cocok nih MC OP tapi pengen jadi orang biasa. 3 tahun itu, Ray White kembali muncul sebagai murid orang kalangan bawah yang masuk ke sekolah akademi sihir kerajaan. Menyandang nama orang kalangan bawah, Ray White kerap sekali menerima cemoohan dan penghinaan dari para siswa bangsawan. Ray nantinya akan bertemu dengan Amelia Rose yang sombong namun baik hati, Evie Armstrong, dan Elisa si pemalu. Tanpa sepengetahuan Ray, mereka semua terlibat dalam insiden yang belum jelas. Demi melindungi nakama yang ia sayangi, Ray tak segan melakukan apapun termasuk kembali dengan identitasnya yaitu Ice Blade. Nomor 8, anime Kaiko Sareta Ankoku Heisei no Slow na Second Life. Karakter satu ini merupakan om-om berusia 30 tahun yang berasal dari kalangan bangsa iblis. Bangsa iblis terkenal dengan kemampuan sihirnya, tapi Dariel malah tidak bisa menggunakan sihir. Suatu hari, Dariel hancur akibat dipecat dari bangsa iblis, dibuang dari kakak iblis cuy. Dariel lebih memilih meninggalkan kampung halamannya menuju dunia manusia. Momen om-om itu selalu menyelamatkan gadis muda atau mungut gadis muda. Nah, Dariel berhasil menyelamatkan seorang gadis yang terjebak oleh monster. Merasa pahlawan, Dariel diundang ke desa gadis itu dan menghabiskan kehidupan barunya bersama gadis muda cantik bernama Marika. Di urutan terakhir, anime Ningen Fushin no Boku Kensa Tachi Gasekai wo Suku yo Desu. Adaptasi light novel. Anime ini menceritakan seorang petualang veteran bernama Nick. Suatu hari, party Nick berhasil menjalankan misi dan mendapatkan cuan yang cukup banyak. Tapi cuan milik Nick justru hilang entah kemana. Merasa curiga dengan partinya sendiri, Nick mencoba menginterogasi mereka semua. Bukannya berhasil, malah Nick diusir dari partinya. Takdir Nick berkata lain. Ia bertemu dengan petualang lainnya yang memiliki keyakinan bahwa ningen atau manusia tak bisa dipercaya. Padahal dirinya juga ningen. Mereka pun membuat party yang berisikan ningen-ningen yang tak percaya dengan ningen lainnya. Sebenarnya masih ada lagi kayak anime Spy Kyoshitsu, Rogo ni Sobaete Isekai, Tondemo Skill de Insemai, Horo Messi, Sugar Apple Fairy Tail, dan anime-anime season 2 lainnya kayak Mau Gakuen no Fuketeki Gousa season 2, dan Machi season 4 part 2, Bofuri season 2, bisa lihat Tank Ageri game lagi, Shinshinka no Mi season 2, dan masih banyak lagi. Nah, menurut kalian, mana yang bagus dari pembahasan singkat pada video kali ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.